nanti jadi terjalin keharmonisan kembali. Kalau memang tujuannya adalah untuk membersihkan hati, tujuannya adalah untuk membenahi diri, beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, mengikuti ajaran para aulia Allah. Kepengurusan Jatman yang telah mendaftarkan diri kepada Kementerian Hukum dan HAM ataupun yang sekarang ini akan menyelenggarakan muktamar Jatman di Pekalongan, lebih baik Anda berdiri sendiri tanpa membawa nama Jatman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur-sedulur. Berjumpa kembali. Semoga saya, Anda, dan kita semua warga bangsa Indonesia selalu dalam kondisi yang terbaik, kondisi yang sehat walafiat, penuh dengan limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik lur, kali ini kita mau menanggapi sebuah video yang di situ dengan judul PBNU tidak bisa membubarkan Jatman. Lagi-lagi masalah Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang pada kesempatan sebentar lagi, beberapa bulan ke depan, akan mengadakan muktamar ataupun dalam kontestasi pemilihan ketua umum ataupun sebagai Rais Akbar, Rais apa itulah ya, Idarah Aliyah, dari perkumpulan yang di situ menaungi para pengamal thariqah di Indonesia, dari sekian puluh cabang ahli thariqah dinaungi oleh Jatman. Yang cukup mengagetkan dan kita sudah tidak asing dengan kabar berita bahwasanya Jatman telah memisahkan diri dari organisasi yang sebagai naungan, yaitu NU. Dan tentunya kita semua sudah paham betul dan tahu betul siapa sebagai pimpinannya, yaitu yang dimotori oleh Habib Lutfi bin Yahya. Yang menurut informasi di media sosial telah mendaftarkan melalui Kementerian Hukum dan HAM, berarti secara resmi untuk organisasi Jatman secara resmi telah menjadi organisasi tersendiri, bukan lagi bernaung di bawah Nahdlatul Ulama ataupun menjadi badan otonom NU. Ya, ini yang perlu dan sangat penting kepada seluruh para pengurus NU memperhatikan hal tersebut. Dan sudah mendapatkan tanggapan yang serius oleh pengurus NU yang diberikan tugas secara khusus untuk menangani hal ini. Harapan kita adalah
semoga organisasi yang dirintis oleh para sesepuh-sesepuh kita, para ulama sesepuh kita ini bisa kembali menjadi badan otonom NU. Itu harapan kita. Jangan bergerak sendiri karena itu adalah warisan. Dan pasti kalau seperti ini ada oknum-oknum yang akan memanfaatkan kebesaran pengamal thariqah. Kita tahu dan kita paham betul bahwa para murid-murid ahli thariqah ini sami'na wa ta'na kepada para guru-gurunya. Dan bahayanya adalah apabila para guru-guru mursyid ini tidak paham betul dengan sejarah ataupun dengan organisasi, ini akan ngikut saja, tidak tahu sejarah, tidak pernah acuh tak acuh dengan perjalanan, dan tetap saja tunduk patuh kepada aturan Jatman yang dipimpin oleh Habib Lutfi ini. Nanti arahnya berbeda. Ini yang dikhawatirkan. Padahal tujuan kita mengikuti thariqah adalah untuk membersihkan hati. Membersihkan hati dari segala sesuatu kotoran-kotoran yang akan membuat ibadah kita tidak murni. Padahal sudah pasti dan sudah jelas aturannya. Dan mungkin juga bisa dibedakan, bisa dipisahkan antar organisasi dengan amaliyah thariqah ini. Namun yang disayangkan, setelah diadakannya sebuah persatuan pengamal ahli thariqah dari berbagai macam cabang thariqah, karena dikhawatirkan begitu banyaknya cabang thariqah ini adalah saling onjo-onjoan. Makanya untuk menyatukan visi dan misi tujuan ibadah adalah disatukan, dinaungi oleh NU dan dibuatkan badan otonom, yaitu Jatman, agar terjalin keharmonisan oleh para pengamal ahli thariqah. Dan dengan berjalannya waktu, ya, terkadang ada sisi-sisi kepentingan. Entah ini kepentingannya apa. Terkadang ada oknum yang menggunakan kesempatan dengan kepentingan politiknya dan kepentingan pengaruhnya, dengan kepentingan dunianya, dan segala macam kepentingan, hubbul jah. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang saya banggakan, mengapa kok ada statement bahwasanya NU, PBNU ini tidak bisa membekukan kepengurusan Jatman dengan berdalih bahwasanya Jatman ini mempunyai hak penuh untuk merubah, untuk melaksanakan muktamar. Namun pada kesempatan sebelumnya telah disampaikan bahwasanya pengesahan Ketua Jatman mendapatkan tanda tangan restu dari PBNU. Dan juga di situ disampaikan yang tidak pernah memenuhi undangan PBNU yaitu dari Jatman. Nah, ini kan aneh. Dan setelah itu terkuak sebuah berita yang mencengangkan bahwasanya Jatman telah mendaftarkan Badan Otonom NU ini kepada Kementerian Hukum dan HAM.
secara pasti di sini adalah Jatman telah ingin berdiri sendiri, tidak lagi di bawah naungan NU, tidak lagi menjadi badan otonom NU. Tapi selama ini kenapa Jatman masih membawa-bawa nama NU sejak dinahkodai oleh Habib Lutfi bin Yahya? Di situ juga ada Dr. Masyhudi MAG yang secara terang-terangan jelas membela Habib Lutfi bin Yahya, membela kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya. Ada apa di balik semua ini? Ada apa? Ada tujuan apa? Tapi tetap Dr. Masyhudi ini membawa nama NU. Ya. Kalau memang Jatman ingin berdiri sendiri, harusnya kalian pun sebagai pengurusan Jatman ya secara terang-terangan aja. Beberapa waktu yang lalu juga sejarah Jatman versi Habib Lutfi pun berbeda dengan yang disampaikan oleh Kiai Haji pengasuh Pondok Pesantren Berjan Romo Kiai Halwani. Ini pun berbeda jauh dari sejarah berdirinya Jatman. Ada apa di balik semua ini? Sebagai muhibbin silahkan Anda membela junjungan Anda. Namun secara organisatoris tentunya Jatman ini masih menjadi badan otonom NU. Seharusnya kalian sebagai pengurus-pengurus Jatman pun harus menghormati, tunduk patuh dengan aturan organisasi NU. Ya. Jangan malah Anda membela diri di belakang aturan anggaran dasar dan rumah tangga badan otonom. Tetap yang namanya badan otonom mengikuti arahan, mengikuti aturan dari organisasi induknya, bukan malah membela diri. Apakah karena Anda sudah berdiri sendiri sehingga kekeh tidak mau mengikuti aturan organisasi induk gitu loh. Kalau memang Anda ingin memisahkan diri, buatlah organisasi sendiri saja. Itu adalah lebih fair, lebih baik. Anda merangkul dari sekian banyaknya pengamal ahli thariqah, cabang-cabang thariqah, kemudian Anda membuat nama sendiri saja. Itu lebih fair, itu lebih baik, itu lebih bagus. Contohnya Jatmi. Jatmi itu tidak di bawah naungan NU, tapi pergerakan mereka tetap berjalan. Keharmonisan pun tetap terjalin. Tidak seperti ini. Malah justru yang membawa Jatman versi Habib Lutfi ini membuat kisruh. Sebenarnya siapa yang mengawali kekisruhan ini? Kalau bukan Anda. Ya. Walaupun toh Anda beralibi bahwa Jatman mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan muktamar sendiri tanpa ikut campur dari organisasi induknya. Namun yang perlu diperhatikan adalah Anda telah melawan PBNU.
Anda telah menyimpang dari aturan-aturan PBNU. Berarti Anda sudah memisahkan diri dari NU. Saran kami lebih baik Anda membuat organisasi saja. Setara dengan Jatmi lah. Itu kan organisasi tersendiri. Tidak usahlah kalian membawa nama Jatman. Ya, tidak usah menggunakan nama Jatman, karena Jatman itu adalah resmi badan otonom dari NU. Nanti jadi terjalin keharmonisan kembali. Kalau memang tujuannya adalah untuk membersihkan hati, tujuannya adalah untuk membenahi diri, beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, mengikuti ajaran para aulia Allah. Saran kami, kepengurusan Jatman yang telah mendaftarkan diri kepada Kementerian Hukum dan HAM ataupun yang sekarang ini akan menyelenggarakan muktamar Jatman di Pekalongan, lebih baik Anda berdiri sendiri tanpa membawa nama Jatman. Itu adalah saran kami lebih baik. Ihdinas siratal mustaqim, semoga tali persaudaraan sesama pengamal ahli thariqah selalu terjalin dengan baik, sehingga hati kita terhindar dari rasa iri, dengki, kebencian, ujub, dan lain sebagainya. Kita semua tahu, ya, apalagi para pengamal thariqah lebih tahu tentang keilmuan ahli thariqah. Karena thariqah ini adalah sebuah jalan untuk menuju kekhusyuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.